Halo, perkenalkan saya Rizky Amalina, ikut berpartisipasi dalam review konferensi Pekan Kebudayaan Nasional 2020 mengenai konferensi ketahanan budaya, budaya kota, dan budaya desa. Nilai-nilai budaya yang kita terima saat ini sebenarnya merupakan hasil nilai-nilai budaya yang diturunkan oleh nenek moyang kita dari masa lampau secara turun-temurun melalui proses yang sangat panjang. Dan mungkin juga nilai-nilai budaya yang kita kenal saat ini sudah mengalami beberapa perubahan karena mengikuti perkembangan zaman. Nah, budaya sebelum tahun 1900-an itu sebenarnya belum memiliki dokumentasi yang jelas. Jadi saat itu transfer nilai budaya itu hanya dilakukan melalui tutur dari misal nenek ke cucunya atau ke anaknya. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya manusia itu mampu melakukan dokumentasi melalui indera mereka. Mereka mampu merekam dengan otak, mereka mampu melihat dengan mata, dan mereka juga mampu mendengar dengan telinga. Pada budaya desa, kita bisa melihat pada zaman dahulu mungkin masyarakat masih mengenal simbol-simbol sederhana. Mereka menggunakan simbol-simbol yang hanya diketahui oleh lingkup mereka saja, circle mereka saja, yang hanya diketahui oleh lokal di situ dan tidak berlaku untuk semua masyarakat yang ada di Indonesia. Perkembangan zaman, simbol-simbol sederhana ini berkembang menjadi simbol-simbol yang lebih kompleks, yang kemudian menjangkau masyarakat yang lebih luas. Transformasi nilai budaya di kota dan desa itu bisa melalui berbagai media. Misalnya dengan melalui seni budaya. Nah, di seni budaya ini tadinya mungkin hanya seni tari atau seni musik itu hanya dikenal oleh suatu suku tertentu atau suatu etnis tertentu. Namun dengan adanya interaksi masyarakat, interaksi sosial yang intens dan juga perkembangan teknologi, kita memungkinkan untuk mengenal budaya lain. Kita memungkinkan untuk mengenal tarian dari daerah lain. Dan ini menimbulkan adanya proses saling belajar dan juga saling toleransi di setiap masyarakat gitu. Diskusi mengenai perbedaan nilai budaya, transformasi nilai budaya di kota dan juga di desa ini mengangkat isu yang sangat penting ya, terutama dengan adanya perkembangan teknologi yang sebenarnya tidak hanya mempengaruhi budaya di kota tapi juga budaya di desa. Namun bedanya di sini adalah bagaimana teknologi informasi itu bisa memberikan pengaruh yang lebih masif di budaya kota. Di budaya kota kita melihat bahwa masyarakatnya lebih majemuk, sehingga penyerapannya pun bisa menjadi lebih cepat dan juga prosesnya berlangsung lebih mudah diterima oleh masyarakat. Berbeda dengan di desa, kita bisa melihat bahwa transformasi nilai-nilai budaya di desa itu masih dipengaruhi dengan nilai-nilai lokal yang mereka yakini oleh masyarakat setempat dan juga adanya hambatan dalam aksesibilitas karena keadaan topografi atau keterbatasan ruang-ruang geografis yang mungkin masih sulit ditembus oleh teknologi informasi. Dengan adanya perkembangan di era digital ini dan juga dengan berbagai permasalahan yang muncul pada masa sekarang, kita ditawarkan sebuah alternatif solusi untuk kembali ke nilai-nilai pikiran pada masa lampau yang sudah diturunkan oleh nenek moyang kita melalui teks-teks kuno, melalui naskah-naskah kuno. Pikiran Jawa yang berkembang itu kita bisa melihat pada teks Tatawi Dharma Siwa. Jadi dalam Kakawin ini disebutkan bahwa manusia itu bisa kembali ke keadaan netral, bisa mencapai keadaan tertingginya, bisa mencapai pelepasan tertingginya ketika kita tidak tergoda oleh godaan duniawi. Nilai-nilai inilah yang kemudian dari Tatawi Dharma Siwa ini diadaptasi, disalin ulang menjadi sebuah teks yang bernafaskan Islami dengan Dharmasunya di Jawa. Jadi nilai-nilai tersebut tentunya melalui proses yang panjang dan tentunya tidak mudah. Untuk mencapai proses ini kita harus sebagai manusia harus memaksimalkan semua indera kita, kemudian kita juga harus memusatkan pikiran agar kita bisa mencapai kembali ke keadaan yang netral. Mengutip quotes dari salah satu pembicara dalam konferensi budaya kota dan budaya desa ini, yaitu Pak Max Binur,
salah satu penggagas Festival Film Papua. Beliau mengatakan bahwa pembangunan tatanan sosial yang baik dan beradab itu dimulai dari desa, karena dari desa itu sudah memiliki sistem nilai dan sosial yang sendiri, dan juga saya itu masih memiliki ruang untuk edukasi. Berbeda dengan kota yang dimana kota itu biasanya sudah padat karena dia adanya intervensi dan juga persaingan politik, ekonomi, sosial yang sangat kompleks, sehingga tidak ada lagi ruang-ruang kita untuk memberikan edukasi. Itu tadi hasil review saya mengenai diskusi tentang budaya kota dan budaya desa dari 3 pembicara yang memiliki background yang berbeda-beda, namun memiliki substansi yang sama. Di sini kita bisa menyoroti bahwa perkembangan teknologi itu berperan penting dalam transformasi nilai budaya di kota maupun di desa, namun memberikan pengaruh yang berbeda karena keadaan sosial masyarakatnya dan keadaan fisik wilayah juga mempengaruhi perbedaan nilai-nilai budaya yang kemudian ditransfer baik di kota maupun di desa. Yang penting di sini bahwa ditekankan kita harus kembali kepada nilai-nilai budaya lokal, kembali kepada ajaran-ajaran karakter-karakter yang sebenarnya sudah diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang kita. Nah, bagaimana kita menggali ini agar kita bisa memperkuat karakter kita, tidak terpengaruh oleh derasnya arus informasi dan juga tidak mengalami krisis identitas akibat kita sudah mulai melupakan nilai-nilai lokal yang ada sebelumnya. Begitu, semoga bermanfaat.